Bayangan terakhir. Sore itu angin terasa berbeda. Langit kelabu menggantung, seolah memberi isyarat akan sesuatu yang tak terlihat. Aku duduk di kursi tua di sudut ruangan, memandangi kertas-kertas berserakan di atas meja. Lembaran-lembaran itu kosong, seperti pikiranku saat ini. Entah mengapa, ada rasa gelisah yang tak bisa kuabaikan. Seperti ada suara dalam diriku yang berbisik, "Waktumu telah tiba." Tubuhku mulai terasa lemah, nafasku tersengal-sengal, dan dadaku seperti dihimpit sesuatu yang berat. Jantungku berdegup cepat, tapi tubuhku seakan kehilangan tenaga. Aku ingin berteriak, ingin memanggil seseorang, tapi suaraku tertahan. Lalu rasa sakit itu datang, menghantamku seperti gelombang besar yang menghancurkan segalanya. Seluruh tubuhku terasa remuk. Saat itu aku menyadari sesuatu. Ini adalah sakaratul maut. Ya Allah, tidak sekarang. Kumohon beri aku waktu lebih banyak. Aku belum siap. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, kilasan hidupku terputar seperti film lama. Aku melihat diriku kecil, duduk di pangkuan ibuku. Ia tersenyum lembut, membimbingku membaca Al-Fatihah. Suaranya penuh kesabaran, penuh cinta. Aku ingat air matanya mengalir ketika aku berhasil membaca ayat itu dengan lancar untuk pertama kalinya. Tapi kenangan itu memudar, tergantikan oleh bayangan lain. Aku melihat diriku yang lebih dewasa. Hari-hari di mana aku meninggalkan sholat karena merasa terlalu sibuk. Suara azan berkumandang, tapi aku tidak bergerak. Aku hanya berkata pada diriku, nanti saja. Lalu aku melihat diriku tertawa bersama teman-teman di tempat yang tidak seharusnya aku kunjungi. Aku ingat janji-janji yang kuabaikan, doa-doa yang tak pernah lagi kupanjatkan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Ketika rasa sakit itu semakin memuncak, aku melihat sesuatu. Bayangan besar berdiri di hadapanku. Sosok yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia memancarkan aura kekuatan yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Mata tajamnya menusuk ke dalam jiwaku. Aku tahu siapa dia. Malaikat maut. "Aku datang untuk menjemputmu," katanya dengan suara yang menggema. Aku ingin memohon, ingin meminta kesempatan kedua, tapi tidak ada gunanya. Tidak ada lagi alasan yang bisa kuberikan. Aku tahu ini adalah akhir. Air mata mengalir deras di pipiku. Aku tidak menangis karena takut mati, tapi karena aku tahu aku belum siap. Aku belum cukup beramal. Aku tahu apa yang akan terjadi berikutnya, dan itu membuatku gemetar ketakutan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Kegelapan menyelimuti.
Saat itu aku merasa tubuhku semakin ringan. Rasanya seperti diriku dipisahkan dari sesuatu yang berat dari jasadku. Aku melihat diriku sendiri tergeletak di kursi tua itu, dengan mata yang terpejam dan tubuh yang tak lagi bergerak. Keluargaku masuk ke ruangan, suara jeritan dan tangisan menggema. Mereka memanggil namaku, mengguncang tubuhku, berharap aku masih hidup. Tapi aku tahu, aku tidak akan kembali. Aku hanya bisa menyaksikan mereka dari kejauhan, merasakan kesedihan mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu aku mendengar suara. Suara itu begitu menggema, mengisi seluruh ruangan dengan peringatan yang tak bisa kuhindari. Wahai jiwa yang penuh dosa, bersiaplah menghadapi apa yang telah engkau perbuat dunia. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kematian.